An Mu'ad bin Jabal, daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah, beri kabar aku tentang satu amalan yang membuat aku masuk ke dalam surga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan menjauhkan aku daripada neraka. Jadi Mu'ad bin Jabal ini bertemu dengan Rasulullah, kemudian beliau meminta agar dijelaskan tentang amalan yang mana dapat menyebabkan beliau masuk surga dan jauh daripada neraka. Ini luar biasa. Inilah seharusnya yang kita lakukan apabila kita bertemu dengan orang yang alim, bertemu dengan orang yang saleh. Lebih-lebih orang tersebut adalah alim, wali, saleh, maka manfaatkan pertemuan kita dengan orang tersebut dengan sebaik mungkin. Bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Ini Mu'ad bin Jabal kada menyia-nyiakan pertemuannya dengan Rasulullah. Kada betakun masalah dunia, kada masalah dagangan yang ditakunakan, kada masalah yang remeh ditakunakan, tapi masalah yang luar biasa, yaitu cara agar masuk surga dan cara agar dijauhkan daripada neraka. Nah, jadi ada orang itu ada porsinya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Jadi datang lawan tuan guru itu jangan betakun dagangan, jangan betakun gawian. Guru, cocoknya apa ya ulun nih gawian lah, ulun nih gagal terus begawi, bangkrut terus, kada ada untung terus, berjualan kada kawa jua, kada untung jua, 4 orang begawi kayak itu jua, kada ada yang cocoknya. Masih kira-kira apa yang cocok, jangan ditakunakan ke guru, pian cari pengalaman seorang, atau pian takunakan lawan ahlinya. Guru itu lain ahlinya masalah perdagangan, lain ahlinya masalah usaha, tapi guru takunakan masalah agama. Pernah ada sahabat Nabi menanyakan tentang gawian. Ujar Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan perkara dunia kalian. Kayak itu jawaban Nabi Muhammad SAW. Ulangi lagi lah jawaban Sidin. Kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian. Kalian tuh sudah tahu, cari pengalaman kayak itu. Nah, kalau gagal begawi ya begawi yang satunya pulang, gagal juga begawi yang satunya pulang. Itu jadi pengalaman. Oh, berarti aku cocoknya begawi kayak itu. Kalian lebih mengetahui bagaimana urusan dunia kalian. Maksudnya apa? Jangan betakun masalah itu lawan aku, tapi lawan aku takun akan masalah akhirat, takun akan masalah agama, takun akan masalah yang akan menyelamatkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi jangan lagi kita bertamu guru, bertamu orang alim, betakun masalah dunia. Sidin kadang-kadang hakun aja juga menjawab akan, karena kada nyaman benar hendak menagur tuh kada nyaman. Jadi kalau datang lawan Sidin minta berkah, minta doa, minta nasihat, minta amalan. Nah itu kalau kita datang lawan guru, mendengar ada wali di sana, lalu semangat datang tadi hendak apa? Masalah dunia warah hendak ditakunakan. Padahal kesempatan benar tuh lah, ada wali sudah pasti kewaliannya misalnya. Kenapa jadi pasti? Bebuhan wali juga yang menghabarkan kalau Sidin tu wali, kada mungkin tersalah sudah. Kalau wali yang menghabarkan kalau Sidin tu wali, oh semangat hendak datang ke situ. Silahkan, tapi minta berkahnya, minta doanya. Kalau perlu bersambung kayak itu murid lawan guru, lawan Sidin. Guru, ulun hendak diangkat pian sebagai murid. Nah, kayak itu.
Jadi jangan lagi kita membicarakan masalah dunia lawan orang alim. Ini Mu'adz bin Jabal orang yang cerdas. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta an azim." Benar-benar engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung. Sesuatu yang agung maksudnya adalah apa? Sesuatu yang sulit. Agar masuk surga dan dijauhkan dari neraka itu sulit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit orang yang hakun menggawinya. Kemudian diteruskan oleh Rasulullah, "Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih." Dan sesungguhnya itu amalan agar masuk surga dan dijauhkan daripada neraka itu mudah bagi orang yang Allah permudah atas dirinya. Sulit tadi itu bagi orang yang memang takdirnya masuk neraka. Tapi kalau orang takdirnya masuk surga, mudah inya menggawi amalan masuk surga tadi. Ini apakah bertentangan dengan hadis yang lain? Kan ada hadis Nabi yang lain yang mungkin pian pernah mendengar. Apa hadisnya? Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya seseorang tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalnya. Akan tetapi dengan apa? Dengan rahmat Allah. Tapi kenapa ini Mu'adz bin Jabal malah minta amalan supaya kau masuk surga dan jauh dari neraka? Nang kaya belawanan hadisnya. Nah, di sini kada belawanan hadisnya. Yang ditanyakan oleh Mu'adz ini adalah sidin menanyakan amalan. Menanyakan amalan yang sebab amalan tersebut bisa dapat rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah, maka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita ingat lagi, amalan kita kadang-kala masukkan ke dalam surga. Kita sembahyang, kita puasa, kita berhaji, itu lain amalan itu yang membuat kita masuk surga, tapi rahmat Allah. Kalau kita beramalan tadi dapat rahmat Allah, maka dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi kalau kita beramal tapi namun kada mendapatkan rahmat Allah, kadang-kala masuk surga. Biar sembahyang, biar berzakat, biar ahli sedekah, tapi kada dapat rahmat Allah, ini kada kawa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal adalah amalan yang mana dengan amalan tersebut bisa memancing rahmatnya Allah, yang mana dengan rahmatnya Allah tadi bisa masuk surga dan jauh daripada neraka. Nah, jadi Rasulullah tadi apa? Pertanyaan ini ngalih benar ini, tapi mudah bagi orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung bagi pian-pian yang dipermudah oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan disebutkan oleh Rasulullah nanti. Habis ini nah amalannya disebutkan. Kalau pian menggawi itu mudah benar menggawi, itu pertanda pian itu calon penduduk surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seseorang untuk menggawi amalan-amalan yang akan disebutkan nanti kalau inya itu penduduk surga. Apa jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan tersebut apa aja? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Nah, itu pertama, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Artinya apa? Artinya setiap kita beramal itu niatakan sagan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi sembahyang untuk Allah, puasa untuk Allah, bersedekah untuk Allah, kita menolong orang karena Allah berataan. Beribadah karena Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, itu pertama tuh.
amalan agar bisa masuk ke dalam surga dan jauh daripada neraka. Nah, ibadah itu ada 3 derajat. Ibadah itu ada 3 derajat. Yang pertama, an ya'tiya biha ta'man fis thawab wa harban minal iqab. Yang pertama, yaitu melakukan ibadah agar dapat pahala dan agar terhindar daripada azab Allah. Itu yang pertama. Jadi sembahyang itu dihitung-hitungnya pahala, banyak pahalaku nih sembahyang berjamaah. Bah tuh berjalan ke masjid, ini setiap langkahku nih pahala dapat 1 pahala, dan setiap langkahnya lagi diampuni 1 dosa. Berhitung pahala terusnya beramalan. Aku membaca sholawat ini, setiap 1 sholawat tuh luar biasa pahalanya. Balasan yang Allah berikan diantaranya orang yang bersolawat, 1 sholawat 10 rahmat. Berhitung benernya. Nah, membaca Al-Quran satu hurufnya dapat 10 pahala. Dihitungnya, banyaknya sudah nih aku disejus sudah banyak banget pahalaku. Pahala yang dihitungnya. Maka orang yang beribadah seperti ini masuk golongan yang pertama tadi, yaitu beribadah kepada Allah, mengharap pahala dan agar jauh daripada neraka. Sembahyang itu karena berharap pahala dan agar jauh daripada siksa. Puasa kayak itu juga berharap pahala dan jauh daripada siksa. Yang kedua ini diingat-ingat nih. Yang kedua, an ya'tiya biha liyatasharrafa bi'ibadati khaliqihi wa yatalazzaza bi ta'atihi. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah agar dia menjadi mulia dengan beribadah kepada Tuhannya dan agar merasakan nikmat dengan ibadah tersebut. Yang kedua ininya kada berpikir surga, kada berpikir neraka, kada berpikir pahala, kada berpikir apa-apa. Ini merasa nikmat saja beribadah. Sembahyang rasa nikmat, baca Quran rasa nikmat benar karena itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadir ke pengajian merasa nikmat, berkumpul lawan orang-orang soleh. Ziarah ke makam-makam wali merasa nikmat. Pikirannya lain pahala, pikirannya lain agar dijauhkan daripada neraka, tapi agar merasakan nikmat itu aja. Ini luar biasa jiwa kalau orang yang kayak ini beribadah merasa nikmat. Kemudian kita bisa menikmati ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah karena malu daripada Allah dan melakukan perintah Allah dan untuk mensyukuri nikmat Allah dan melihat dirinya sebagai orang yang kurang di dalam taat kepada Allah, dan ketika itu hatinya takut kepada Allah. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Nah, yang terakhir ini tingkatan yang paling tinggi. Inya beribadah kepada Allah karena malu lawan Allah, supan kalau kada beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan inya beribadah kepada Allah karena ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ingin melaksanakan perintah Allah, dan orang ini selalu memandang dirinya kurang. Sebagaimana yang Bu Ulun pernah ceritakan, ada orang beribadah seorang waliullah. Inya mengajari muridnya. Ketika mengajari muridnya, maka muridnya ini ada satu muridnya yang diberikan oleh Allah kasyaf atau mukasyafah. Jadi inya tahu siapa-siapa orang yang masuk surga dan siapa-siapa orang masuk neraka. Dahi gurunya tadi itu jadi tulisannya syaqiyun ahli neraka, syaqiyun ahli neraka. Kepada pulangnya lawan gurunya, guru dahi pian ulun lihat di dahi pian tulisannya syaqiyun, menandakan pian ahli neraka. Ujar gurunya, aku mulai dulu tahu kalau aku ahli neraka, tulisannya di sini syaqiyun, celaka, tahu aku. Tapi aku mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini karena perintah Allah. Apa yang Allah perintah itu aku lakukan. Kada mau urusi masuk surga kah, masuk neraka kah. Yang penting aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi ia beribadah kepada Allah, hendak mensyukuri nikmat Allah, mengerjakan perintah Allah. Masalah masuk surga, masuk neraka, itu urusan Allah. Kita ini sebagai hamba jadi sidin, kada urusannya memikirkan surga neraka itu, kada urusannya masalah masuk surga neraka itu, kada urusannya. Yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imbah tuh beberapa saat kemudian berubah pulang. Di dahi gurunya tadi bertulisan Sa'idun, orang yang selamat, orang yang ahli surga. Maka si murid tadi bepandir mengatakan kepada gurunya lagi, wahai guru, dahi pian tulisannya berubah pulang. Sa'idun, orang yang beruntung, orang yang bahagia, menandakan pian ahli surga. Si murid tadi masih aja ngurusin nang itu. Padahal gurunya kata mengurusi hendak apakah? Tulisan di dahi sidin, hendak ahli neraka kah, hendak ahli surga kah, beruntung kah, celaka kah? Kada mengurusi. Yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan orang yang beribadah, tingkatan yang paling tinggi. Nah, mudah-mudahan kita bisa nang kaya ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti tadi itu, yang seperti orang alim tadi, seperti wali tadi, seandainya kadada surga dan kadada neraka, sidin tetap beribadah kepada Allah. Seandainya kita habis mati, habis saya sudah habis mati nang kayak binatang, kadada apa-apa lagi, maka sidin tetap beribadah kepada Allah. Kemudian tanyakan lawan kita masing-masing, kira-kira seandainya tuh nah, seandainya habis kita mati ini kada ada apa-apa, habis mati ya sudah. Tapi kita disuruh sembahyang, disuruh puasa, disuruh zakat, suruh berhaji bagi yang bisa, tulak ke sana dan ada bekal. Kira-kira kita gawi kah kada yo? Kira-kira kada tegawi. Apa juga aja aku sembahyang puasa, kada ada apa-apa juga, habis itu meninggal sudah. Kita ini jadi semangat beribadah, kenapa? Gara-gara ada surga, hendak masuk surga, dan gara-gara ada neraka, supaya jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan paling rendah sebenarnya. Cuma kada apa-apa juga daripada kada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tingkatan kita tingkatan pertama apa masih kira-kira? Yang masih berharap surga dan takutan masuk neraka. Makanya beribadah di bulan Ramadan tuh puasa, tetapi melihat yang haram, yang penting sah aja ajarnya. Yang penting sah aja sudah puasaku. Kalau kada puasa sama sekali kan azabnya luar biasa. Sembahyang kayak itu juga yang penting sah. Yang penting terpenuhi rukunnya, dapat pahala kada kata serah aja. Nah, itu ibadah-ibadah kita kebanyakannya. Maka kita usahakan untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada bisa melezat, merasakan nikmat dengan ibadah kita, dan kita tambah lagi yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap apa-apa, semata-mata ingin melaksanakan perintah Allah dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Yang kedua ini amalan yang hendak masuk surga tadi itu, nah amalan masuk surga. Yang kedua, engkau melaksanakan salat atau mendirikan salat. Yang dimaksud dengan mendirikan adalah memang harus didirikan. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya. Kada boleh sholat diganti dengan apa, ibadah hati aja. Aku yang penting ingat di dalam hati, itu kada cukup. Harus beribadah bujur-bujur sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat. Membayar zakat kepada yang berhak mendapatkan zakat. Nah, ketika pian wajib membayar zakat, agar zakat pian tadi diterima oleh Allah, berikan kepada yang berhak, jangan sembarangan. Yang sugih dibari juga, yang mampu dibari, jangan. Beri kepada mustahik yang berhak, yaitu ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian watasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Watahujjul baita, dan berhaji ke Baitullah Ka'bah.
Nah, itu amalan-amalan agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita melaksanakan amalan-amalan tadi, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, kemudian melaksanakan mendirikan salat, kemudian berzakat, kemudian berhaji, itu dapat memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah engkau aku tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan? Rasulullah menawarkan kepada Mu'adz bin Jabal, tambahan lagi, ada tambahan amalan. Ada tambahan amalan. Maukah engkau saya beritahu tentang pintu-pintu kebaikan? Maka Rasulullah melanjutkan, as-saumu junnah, puasa itu perisai. Puasa itu perisai, artinya puasa itu menjaga seseorang daripada melaksanakan yang haram-haram. Jadi kalau kita nih merasa, nah setiap hari kita ngalih banar menjauhi haram, ngalih banar hendak menghindari ghibah, ngalih banar hendak menghindari pandangan yang haram, ngalih banar hendak menghindari dusta, ngalih banar hendak meninggalkan yang diharamkan oleh Allah yang lainnya, maka berpuasa, puasa itu perisai. Apalagi puasa sunnah nih, puasa Senin, puasa Kemis, puasa-puasa yang disunnahkan lainnya, itu perisai benar bagi kita. Karena kalau kita puasa sunnah tuh kita merasa sayang benar kalau kita kada bujur-bujur puasanya. Kalau puasa wajib mungkin, oh yang penting gugur kewajiban kayak itu aja. Tapi kalau pian puasa sunnah, itu pasti pian menjaga benar. Wah, kalau aku melihat ada binian bungas tuh, tapi sayang benar aku nih puasa aku. Ini puasa sunnah nih, lain puasa wajib ini. Kalau aku melihat yang haram, kada ada pahalanya, parai lalu. Aku puasa aku nih parai lalu, lapar wara, haus wara. Akhirnya terhindar daripada pandangan yang haram. Kemudian lagi ketika puasa sunnah tadi, hendak memandirakan aib orang, lalu berpikir pulang, astagfirullah, kalau aku mandirakan aib orang percuma ya aku puasa sunnah. Bapak aku puasa Senin, kalau aku mandirakan aib orang, akhirnya kada jadi pulang mandirakan aib orang. Hendak berdusta, gatal benar sudah lidah nih hendak berdusta. Tapi keingatan pulang, bapak aku puasa sunnah pun aku berdusta, karena ada pahalanya. Nah, jadi puasa itu adalah perisai penjaga seseorang daripada pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu supaya kita, kalau kita tuh rancak bermaksiat lawan Allah, itu salah satu cara agar terjaga daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka dianjurkan bagi kita orang Islam memperbanyak daripada puasa yang kita mampu melakukan. Misalnya Senin, Kemis, hari Arafah, Asyura, 6 hari di bulan Syawal, dan di bulan-bulan Ashhurul Hurum. Usahakan kita kawal berpuasa di hari-hari itu untuk menjaga diri kita daripada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah memadamkan kejelekan. Maksudnya sedekah itu dapat menghapus dosa, tapi dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil, kalau dosa-dosa yang ganal itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang besar tidak bisa dihapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kepada manusia tidak akan dihapus kecuali minta ampun atau mendapatkan kehalalan keridhaan daripada manusia tersebut. Nah, jadi dengan kita bersedekah akan mendapatkan ampunan Allah daripada dosa kita yang kecil. Nah, bersedekah tuh sebagaimana ajar Nabi, sebagaimana api membakar, sebagaimana air mematikan api. Kita bersedekah itu mengurangi dosa kita, sebagaimana air memadamkan api. Api itu kalau kita simburkan pakai banyu, padam cepat, badar padamnya.
cepat benar padamnya. Kayak itu juga ketika kita bersedekah, maka cepat sekali padam daripada dosa-dosa yang kita miliki tersebut. Cepat hilangnya dosa-dosa yang kita miliki. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatassu. Sedekah secara rahasia itu dapat memadamkan murka Allah, murka Tuhan, dan menolak mati dalam keadaan jelek. Nah, jadi orang yang ahli sedekah itu Allah itu ketujuh lawannya. Allah itu kalau seandainya murka lawan inya, melihat orang bersedekah, melihat inya bersedekah, ampih murka, himung Allah melihat orang bersedekah tadi. Sedekah apa namanya? Sedekah sirri. Sedekah sirri, lain kawin sirri aja bang ada. Sedekah sirri ada juga. Nya tahunya kawin sirri aja tahunya. Sedekah sirri adalah sedekah yang mana pian bersedekah namun tidak ada daripada manusia mengetahui sedekah pian. Nah, itu sedekah sirri. Kalau para ulama kita terdahulu, mereka mengamalkan sedekah sirri di malam hari. Di malam hari, ketika orang sudah tidur, terlelap dalam tidur mereka, sudah sunyi jalan-jalan, maka mereka itu membawa makan apa, bahan pokok, apa ngarannya, sembako, membawa sembako di bahu-bahu mereka, mengantarkan ke depan rumah-rumah orang miskin. Nah, itu sedekah sirri yang diamalkan oleh para orang-orang soleh terdahulu. Jadi malam-malam sekitar jam 1 kah, jam 2 kah, bawa baras sekarung andak di muka rumah ulun misalnya. Mbah tuh tulisi sedekah segenpian atau hadiah segenpian. Nah, itu sedekah siri jangan ditulis ngaran pian dari si anu, itu lain pulang lain sedekah siri ngarannya. Jadi sedekah siri luar biasa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan seseorang daripada kematian yang tidak baik. Matinya insyaallah husnul khotimah, orang yang suka sedekah siri. Wayah ini banyak sedekah divideokan sekada apa? Selain bersedekah divideokan sebagai contoh sagan orang lain, difoto sagan contoh bagi orang lain, itu bagus juga. Tapi ada juga sedekah secara rahasia. Ada sedekah nampak, ada sedekah rahasia. Yang mana sedekah rahasia kalau dibandingkan dengan sedekah secara nampak itu 70 kali lipat bedanya. Pian bersedekah 1 juta secara nampak, sedekah 1 juta secara nampak. Ada orang bersedekah 100.000 aja, tapi diam-diam 100.000 diam-diam. Banyakan orang bersedekah 100.000 tadi pahalanya daripada yang bersedekah 1 juta secara nampak-nampak. Nah, yang mana pian milih tuh? Kalau pian bujur-bujur hendak mendapatkan keridhaan Allah dalam bersedekah tadi, pasti memilih bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jauh benar bedanya 70 kali lipat. Jadi bandingannya tuh kayak ini. Orang bersedekah yang satunya bersedekah 1 juta misalnya, sedekah 1 juta tapi secara nampak. Yang satunya apa? Yang satu bersedekah 70 juta tapi secara nampak. Yang satunya lagi ada orang bersedekah 1 juta tapi secara sirri. Malam-malam ini jam 2 malam misalnya membawa duit 1 juta tadi diandaknya di bawah lawang orang miskin. Hadiah sagantian misalnya. Maka pahala di antara orang yang bersedekah 70 juta tadi lawan orang yang bersedekah 1 juta secara rahasia sama pahalanya. Nah, itu keutamaannya tuh sedekah secara rahasia. Makanya kita jangan tapi bearai banar, misalnya bersedekah di masjid, jangan tapi bepadah banar siapa pensedekahnya, kecuali sagan arwahnya aja kada bapak. Sedekah sagan roh anu misalnya kada bapak. Tapi kalau pian dari si anu, nah itu mengurangi pahala sedekah pian. Jadi luar biasa sedekah ini. Kemudian sedekah yang paling utama itu sedekah apa? Pernah Ibnu Abbas ti ulamanya sahabat. Jadi orang yang dianggap alim benar di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada orang bertakun lawan sidin, wahai Imam Ibnu Abbas,
Ayu sadaqati afdal. Sedekah apa gerang yang paling afdal itu? Ujar Besidin, al-ma'u, air. Sedekah air luar biasa. Jadi ya bagus banget tuh yang mengandaki aqua di majelis tadi itu. Itu luar biasa. Sedekah air, sedekah paling utama, lebih utama daripada sedekah nasi. Kenapa? Karena air ini lebih bermanfaat daripada nasi. Coba yang pikirkan. Kalau misalnya orang kada minum seminggu, lawan kada makan seminggu, yang mana kira-kira yang bisa bahaya gitu nah? Bahaya orang kada makan kada minum seminggu daripada orang yang kada makan seminggu. Orang minum aja beberapa hari tapi kada makan masih kawal lah, hanya menjaga dirinya. Tapi kalau orang makan aja kada minum kayak 7 hari makan aja, makanannya banyak, minuman kada ada, bisa mati itu kesadakan. Nah kayak itulah bahwasanya air itu, sedekah air lebih utama daripada sedekah makanan dan sedekah lainnya, karena air itu lebih banyak manfaatnya bagi manusia kan terjadi. Nah, jadi tadi itu kita membahas masalah air. Sedekah air itu adalah paling afdalnya sedekah. Kemudian sebuah riwayat lagi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minuman kepada seorang muslim ketika air ditemukan, maka seakan-akan dia membebaskan satu budak. Orang tadi diisi banyu, cuma kita hendak bersedekah banyu lawan inya supaya inya minum gitu. Maka itu pahalanya seperti apa? Seperti membebaskan satu budak. Pahalanya besar benar. Barang siapa yang memberi satu minuman, satu teguk aja, satu teguk minuman, sekiranya pada waktu itu kadada air, kita beri minum lawan orang yang memang haus banarnya, kadada banyu, kada bisi banyu, maka sama saja seperti menghidupkan satu nyawa. Menghidupkan satu nyawa, pahala yang luar biasa. Maka jangan ragu pian untuk bersedekah banyu ke majelis-majelis, bersedekah banyu ke masjid-masjid, bersedekah banyu terlebih kalau ada orang kehausan pian bari banyu tadi itu, maka itu sama saja pian menghidupkan satu nyawa. 10 orang yang meminum sama aja pian menghidupkan 10 nyawa. Pahala yang sangat besar daripada bersedekah air tersebut. Kira-kira itu ajakin dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dalam beribadah, beramal. Dengan amal tadi kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa deh. Serah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaq. Fasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi al-azim. اللهم لك السلامة والصحة والعافية لجميع المسلمين والمسلمين الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وسعة في الرزق وسعة في وطاعة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.